Malam Jumat, Malam Kliwon. Oh hihi geng, malam Jumat. Udah. Sama, gue dulunya juga seperti kenanya itu katanya infonya itu memang dia mau diturunkan. Mulai dari dia jago berbahasa, bahasa apa aja dia bisa. Malam Jumat, Malam Kliwon. Aku Aku duduk dekat kuburan. asik. Aku lihat Perempuan duduk manis di batu nisan. duduk manis batu nisan. Bener cuy. Emang duduk manis batu nisan? Lah iya. Oh iya. Iya. Giliran cewek cepet lu. Biasaan. Kuntilanak anjing, itu kuntilanak. Tai. Bahasanya Jaga ini Jaga. malam Jumat nih, jaga lu jangan. ini malam Jumat. Gua orang yang nggak terlalu percaya dengan itu, Mas. Tapi kita sapa dulu gak sih Pohihi geng? Pohihi geng. Pohihi geng. Pohihi geng malam Jumat ngapain? Asik. Aduh. Pohihi geng malam Jumat. Udah taruh. Pohihi geng malam Jumat ngapain? Pohihi geng malam Jumatnya ngapain Pohihi geng? Asik. Kita Kalau kita ya gini-gini aja. udah berapa episode sih? Tambah ini 12. Ini apa lu? Serem anjing udah. Aldi Doci. Aja. Semuanya lu mirip-miripin lu. PWG. Tensi gua, tensi. PWG. Asik. Ini kenapa nih tiba-tiba lo ngomongin malam Jumat nih, Ji? Ini lagi malam Jumat banget, Mas. Apa Malam emang Jumat. Jam berapa sekarang? Jam 11. Beuh, jam 11 lewat 11. krusial banget tuh angka. Emang lu punya Satu. cerita horor? Nggak ada, sebenarnya nggak, cerita horor tuh gue nggak begitu percaya, Mas. Enggak begitu percaya sama apa? Horor. Kok bisa? Goib gitu. Karena gue nggak pernah Goib. ketemu. Ya Lu kan nggak namanya pernah juga ketemu, goib. Tapi apa? di kantor gue tiba-tiba bau bangke. Tadi Kantor Kemarin. gue tiba-tiba bau bangke. ada tikus mati kali. Enggak cuy. Nggak tahu ya bener atau enggak, tapi tikusnya nggak ada. Tikusnya Dicari nggak nggak ada. Tapi itu bau bangkai sekali. Itu wah kacau cuy. Nyengat. Pagi-pagi pas buka langsung semerbak banget wanginya. Cicak kesetrum kali. Wih, cicak kesetrum. Kecoa kesetrika itu. Mana ada setrika di kantor. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi tadi dia tuh nggak percaya Ki emang yang namanya goib. Karena gue nggak pernah nemu, Lu Mas. cerita kayak tadi aja dia nggak ada respon gimana gitu. Lu belum lihat kan Belum. yang namanya tong sampah. Tong sampah. Tong sampah nih. Tong sampah. Sampah nih Ini cover tong sampah ya. Ini cover ya. Ketutup sendiri, Bray. Tutup sendiri. sendiri. Oh dia letoy Ki. Enggak, cuy. Angin Stainless. kali. Angin. Stainless. Enggak ada angin orang di dalam ruangan. AC. AC nggak mungkin sampai nyembur begini. Tolongin. Malah dipanjang. Kobra. Tapi gue beneran gue nggak begitu percaya karena gue nggak pernah kayak lihat gitu. Oh berarti emang dia tuh pengen dengerin langsung kali ya dari orang yang punya cerita Boleh kalau horor. kayak gitu. Pengalaman Kalau bikin horor. gue merinding baru gue. Oh gitu ya? Iya. Oh di challenge lu punya temen nggak atau gimana? Iya. Gua Lu ada punya temen. kenalan nggak? Ada. Dia punya cerita horor. Serem nggak? Serem. Bingit? Nggak tahu. Nggak Karena tahu. gua belum dengerin dia sampai full. Cerita horornya dia token listriknya mati. Wah itu horor banget. itu gue percaya. Kalau itu gue percaya. Bunyinya tut kayak bom ya. Token listrik mati itu horor cuy. Horor. Asli itu horor cuy. Horor. Tiba-tiba jam 12 malam token listrik mati gak sih? Anjing gerah. Anjing iya Benar, sih. benar. Benar itu horor sih. Enggak, tapi ini serius. Enggak apa tadi udah nantangin Ki. Iya gitu. Ji, namanya goib itu udah pasti ada. Iya. Kita hidup berdampingan cuy. Iya benar. Kalau itu gue setuju. Tapi kenapa lu masih nggak percaya? Karena gue nggak pernah nemu gitu. Bukan nemu, merasakan sendiri. Merasakan nggak pernah. belum kan? Adek gue sering lihat. Satu rumah nih. Gue nggak pernah dilihatin. Lu nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue nggak sensitif juga. Iya. Tapi terkadang orang-orang yang apatis kayak lu nih itu tiba-tiba itu bisa ngeliat. Boleh. Soalnya Jangan deh, jangan, Cok. ya kita nggak tahu Oh cuy. iya benar juga ya.
Kita nggak tahu. Siapa tahu lu tiba-tiba lagi di jalan, wait, ada nih. Ya kayak Ada sekarang. nih. Kita nggak tahu. Ada nih. Ada nih. Gado-gado $12. Wes. Masih ya. Episode kemarin ya. kemarin. Oh, episode kemarin. Nonton. Jangan lupa nonton episode kemarin. Jangan Yang mau lupa. ke US, apalagi ke LA. Jangan lupa nonton. Jangan lupa episode tonton. Seru kemarin. banget. Isinya biar daging nggak disonong, semua. biar nggak ngangong-ngangong. Bener. Isinya daging semua. Isinya Daging semua, ayam. Udah, gue jadi penasaran juga nih temen Iya, yang mana punya cerita temen lu? horor. Temen lu banyak juga ya? Mumpung vibes malam Jumatnya kerasa nih. Bener ya. Ayo. Bener ya. Coba kita panggil dulu kali ya. Panggil dulu kali ya. Gimana ya? Di mana temen lu Ki? Udah nyampe? Masalahnya dia kurang kelihatan cuy. Woi, serem dong. Goib juga temen lu. Goib juga. Khawatir. Oh, khawatir. Khawatirnya begitu. Khawatirnya begitu. Weh, Ini di. siapa namanya nih? Lama nggak ketemu. Iya, kamera blocking. Maaf ke blocking nih kamera nih. Lompat kita di sini lompat. Nggak apa-apa, Nggak buat apa-apa. bapak. Nah, ini tuh. Ya gimana semuanya Ini nih? dia Pak Jadi, siapa nih namanya? Pak siapa Ki? namanya? Temen lu, Ki. Ini Roy. Roy. Om Roy apa gimana kita manggilnya nih? gue belum sebut nama, dia udah kenalin cuy. Oh, Udah nggak apa-apa, kenalin diri. bagus. Namanya Roy. Jadi nih guys, buat Pohihi geng. Pohihi. Mungkin Pak Roy ini punya sedikit pengalaman yang tadinya Iji nggak percaya. Ya, Mungkin ketika Pak Roy cerita bisa jadi percaya. boleh. Bukan Gua gitu dengar. Pak Roy? Sama. Gue dulunya juga seperti ini. Itu dia kan. Gak percaya juga. Gak percaya tapi pernah juga. Dulu. dulu tuh. Iya. Oh. Karena yang bikin lu percaya gara-gara nampak. Bukan. Kalau nampak itu saya sama sekali belum pernah. Oh. Yang namanya penampakan itu belum pernah. Belum pernah ya, Pak? Tapi itu dialami sama ya dibilang berarti kakak ipar ya. Oh. Kakak ipar. Iya. Kakaknya istri. Kalau dibilang kayak ketempelan ya, ketempelan itu ketempelan. kayaknya ada sampai 7 tingkat ya. Waduh. Itu Iya. apa tuh, Pak? Satu. Keturunan. Enggak, 7 tingkat. Itu gimana maksudnya? Coba bisa 7 dijelasin. tingkat itu dalam arti berarti yang ke-7 itu kan ada Satu. jago, berbahasa, mau bahasa apa bisa dia. Oh, ini baru gue tahu nih. Baru tahu nih Yang gue nih. kedua ada seperti suka lari terus kabur terus dari rumah. Iya. Ada sebagian katanya yang sering ya apa sih namanya menyendiri ya, tapi ke kayak daerah-daerah yang rawan kayak kuburan, Waduh. apa gitu. Oh, ternyata ada Ada gitu. tingkatannya. Kalau dulu katanya itu yang ngobatin kakak ipar saya itu ya, yang ngobatin kakak ipar saya itu udah sampai tingkat 7. Kenapa dibilang tingkat 7? Dia itu udah bisa nempel di tembok. Waduh, kayak cicak sih. Iya, memang iya. Itu asli. Awalnya saya Ini itu merinding. awalnya itu saya itu percaya nggak percaya. Insidious. Kejadiannya itu setelah saya dulu kayaknya saya masih SMA ya. Tahun berapa itu, Pak? Coba bisa diceritain nggak, Pak? Dari awal sampai dia diobatin lah gitu. Awalnya itu terjadinya itu sebenarnya itu dari kakak ipar saya ya. Kakak ipar saya ini orangnya memang pendiam. Di awal dia itu kenanya itu katanya infonya itu memang dia mau diturunkan. Oh, oke. Leluhur ya. Diturunkan sama yang leluhur, tapi dia nggak mau menerima. Nolak. Jadi dia nolak. Nolak. Tapi gara-gara dia nolak, dia dicecar terus. Wow. Seru nih. Setelah Pokoknya mulai dari kakak ipar saya dari tingkat pertama sampai tingkat ke-7 itu dialamin sama dia. Berarti Kalau ngerasain- menurut cerita yang sudah pernah yang mengobati kan gitu. Kalau benar atau enggaknya saya juga nggak tahu. Iya. Begitu. nah, setelah dia tadi kan menolak ya. Maksudnya dia menolak karena pemberian dari leluhur. Iya. Nah, memang leluhurnya itu, mohon maaf nih Pak, leluhurnya itu apa gitu, maksudnya mungkin dalam bentuknya Wujudnya? iya gitu, atau mungkin ya entitasnya lah gitu. Kalau dibilang leluhurnya itu udah dibilang semacam
seh ya gitu ya. Oh. Dalam Tapi makanya positif ya? positif. Karena itu dulu itu berarti neneknya nyokap saya itu apa tuh? Jatuhnya tuh. Nenek, Uyut saya kayak. Nah, dulunya itu dia itu pokoknya kalau setiap haji itu orang pasti ketemu dia di Mekah. Setiap haji Setiap haji, pasti orang yang berangkat ke Mekah pasti ngelihat dia. walaupun dia nggak ada di situ. Nggak ada, padahal dia nggak berangkat. Wah, Emang iya. Wah ini gue merinding coy, asli coy. sumpah, gila. Makanya pas banyak orang yang udah balik haji, Iya. ketemu nih Heeh. di lapangan Iya. atau di mana. Bapak haji juga ya? Enggak. Jawabnya dengan santai gitu ya. Iya. Saya nggak ada haji. Sering orang kayak gitu, Pak, maksudnya. Banyak. Wow. Itu yang kalau cerita haji. Yang cerita anak kehilangan. Anak kehilangan itu banyak anak hilang dulu itu mengucapkan terima kasih ke rumah. Iya, rumah kakak ipar tadi. Enggak, uyutnya saya itu. Datang gitu ke rumah. Iya, mengucapkan terima kasih bahwasanya anaknya udah diantar sama Uyut ini. Wah, anjing. Sedangkan Uyut nggak pernah keluar, dia selalu di rumah. Oke. Dia berzikir apa, dia ngomong begitu. Waduh. Banyak mengucapkan terima kasih. Kalau menurut cerita, itulah yang mau diturunkan yang ke kakak ipar. Saya. Tapi ditolak sama dia. Otomatis kalau diterima, soalnya kalau yang namanya kurang ya ibadahnya Iya. itu bukan jatuhnya kan seh nanti kan gitu. Pasti dia kayak Negatif lah ya. bisa ngobatin ini itu. Ya jatuhnya berarti kayak nggak jauh dari dukun Dukun, gitu dukun, ya. Iya. Gitu. Jauh dari dukun, bener. Ditolak lah sama dia sampai dia dipus terus sampai pokoknya itu tingkat ke-7 sampai dia alamin yang mulai dari dia jago berbahasa, bahasa apa aja dia bisa. Itu gimana ceritanya dia bisa kayak gitu tuh Pak? Mungkin Ya, ada karena- kejadiannya apa? Ya intinya karena dia bisa berbahasa itu karena memang bukan dia. Sesungguhnya bukan dia lagi kan. Oh, yang coba masuk itu mungkin ya. Berarti yang masuk itu memang dari pengen leluhur itu ya berarti. Iya, turunan mungkin ya. Itu yang kalau yang pertama. Yang kedua setelah itu diobatin lagi masuk lagi. Yang kita tidak bisa lihat dia bisa lihat semua. Yang kita tidak bisa dengar dia bisa dengar semua. Contohnya apa Pak? Contohnya apa yang lu lakukan masa lalu lu dia bisa tahu semua. Baca orang berarti ya? Sampai gua sebel banget. Yang namanya dulu ya dibilang baik nggak baik amat Iya, gitu. iya. Bandel lah ya. Di depan nyokap gua kartu gua dibuka sama dia. Bener tapi itu. Bener asli. Tapi sebelumnya nggak indigo kan Pak? Bukan. Orang biasa aja Orang biasa kan? aja. Keren banget sih bisa kayak gitu ya. Baca Keren. Tapi merinding juga gak sih? Dia bisa tahu. Dan di waktu dia lagi memang dicecar terus yang ini dulunya itu banyak orang kayak lagi kehilangan. Kebetulan memang orang bertanya di itu di kondisi waktu pengobatan itu. Oh berarti dia buka pengobatan? Bukan. Enggak, kayak orang minta tolong Karena mungkin dia ya. lagi diobati. Diobatin. Oh, dia lagi diobatin. Oh, jadi ketemu lah ya secara tidak Iya. langsung dia ketemu di situ ya. Wow. Apa tuh yang dia lakukan apa Pak? Yang dia lakukan paling itu aja. Waktu orang bertanya, si ini yang mengambil posisi barang itu ada di sini. Dibacain langsung Ki. Itu langsung dibaca, Mas. Wah, serem banget sih. Iya, mungkin ada sisi positifnya, Positifnya. ya, mungkin ya Pak ya. Ya mungkin bagi orang awam kan kaget juga dong. Kita yang nggak tahu apa-apaan. Iya, jadi tiba-tiba langsung kayak gitu. Tapi itu berlangsung lama, Pak. Lama. Ada sekitar dia melalui itu ada sekitar 9 bulan. 9 bulan. Tahapan itu semua dilalui. 7 tahap itu selama 9 bulan. Iya. Puncaknya Nah, apa Pak? puncaknya Maksudnya ketika karena itu satu keluarga ya, maksudnya satu keluarga dan itu tahu dong pastinya gitu.
puncaknya tuh mungkin puncak kejadian yang paling serem atau mungkin puncak kejadian yang paling bikin keluarga tuh kayak wah ini udahlah selesai gitu. Tuh apa tuh? Kalau seram buat keluarga itu tidak ada. Cuma kita khawatirnya takutnya menyakiti orang lain kan. Karena sebelum saya juga nggak percaya sih yang namanya Goib. ya yang begitu. Ya, Karena yang saya begitu, nggak ya, pernah ya. ketemu langsung begitu gitu. Iya. Apanya itu waktu saya itu dia itu kabur dari rumah sampai itu semua warga di sana ngejar dia. Larinya itu ke kebun-kebun gitu, kebun kelapa gitu. Oke. Lu bayangin aja, kalau menurut cerita mereka itu cewek ya. Oh jadi Kakak ipar saya itu cewek. Kirain Oh my God. cowok Ini gua baru jadi ini gue baru merinding cuy. Ini gue Asli. merinding ini jujur. Cewek. Gua gila, Cok. Lanjut Pak. Dia kabur ke kebun itu sampai warga itu ngejar dia. Cepat banget larinya. Nggak ketangkep tuh. Enggak ketangkap. Itu kayaknya di kebun itu pohon kelapa yang paling tinggi itu yang dipanjat sama dia. sampai manjat Ki. Kalau ibarat dibilang itu monyet lebih cepat manjat. Dia lebih Bisa cepat. dibilang itu 3 kali lipat lebih cepat dia. Oh my God. Dan ini real gitu ya. Maksud Real. banyak saksinya ya. Tahun berapa tuh Pak? 2000 berarti saya itu di sekitar 2007 ya. Oh 2007 Baru 2 tahun Ki. umur gue tuh. 2007 ya. 2007. Tapi memang di wilayah setempat itu apakah sudah tahu atau memang kayak tiba-tiba saat dia kabur baru pada tahu gitu atau gimana? Kaget Sudah gitu. tahu. Udah tahu. Makanya seringnya dia itu semenjak dia udah sering didatangin atau gimana gitu, dia seringnya itu di rumah, jarang keluar. Karena Karena mungkin khawatir. Iya. Dengan halnya seperti itu, karena dia nggak terima, kita udah capek sampai ngobatin ya ini semua, sampai yang udah nempel di tembok lah, pokoknya semua udah dilaluin sama dia. Dia udah mulai sembuh nih. Nah, itu gimana prosesnya itu, Pak? Dengan mulainya sembuh, dia tetap di ruqyah. Oh, oke. Tapi udah berbagai orang yang meruqyah dia. Bukan sekali doang berarti ya. Kadang memang di ruqyah, udah di ruqyah balik lagi. sembuh. Tapi kadang nanti 2 hari atau 3 hari Relapse. Oh, balik relapse, lagi. balik lagi. Dengan realnya dia udah sembuh itu beda lagi. Beda lagi Kalau apa nih? menurut dari ceritanya itu, yang dari buyutnya saya itu udah stop, udah close. Berarti ini ganti lagi nih yang baru Pak. Iya. Pergantiannya itu dari keturunan itunya dia, dari keluarganya dia. Kalau bisa dibilang itu bokapnya dia itu keturunan dari apa namanya, yang dari itu pesisir. Ini sorry Pak, buat yang nggak tahu nih, mungkin buat Pohi geng yang nggak tahu, ini wilayahnya di jangan sebut kota ini ya, wilayahnya. Pulau aja, Pulaunya di mana? Klunya. Jadi dengan adanya itu, setelah itu kan tadi setelah dari keluarga dia ya, Iya, soalnya itu, dan itu tujuannya itu kalau yang itu membuat keluarga kami itu panas lah gitu. Ini lebih Panas dalam arti itu ya gimana sih yang namanya panas ya dalam keluarga kita tuh, ada yang sedikit emosi, ada sedikit emosi. Dibuat gak gitu. betah ya dibuat Pak. mungkin mau ngancurin nggak sih itu? Memang iya, Tujuannya. tujuannya memang itu. Tapi itu nggak berlangsung lama ya, paling cuma sekitar sebulanan gitulah, nggak berlangsung lama. Waktu itu kalau nggak salah dari nyokapnya abang ipar saya, dari kakak saya berarti ya, kakak kandung saya punya suami, Ya. nyokapnya dia lah yang ngobatin itu kemarin. Dan di situ ada beberapa tanam-tanaman yang kita temukan. Salah satunya apa, Pak? Salah satunya itu tanaman itu di sofa ruang tamu. Itu rupanya itu udah dicoak di sofa ruang tamu itu. Tapi disusun lagi rapi setelah dicoak sama dia.
Dan di situ ditemukan kayak botolan gitu. Kalau dibuka itu memang baunya nyengat banget, kayak kotoran air itu semua segala sama campur lah ya. sisik ular, apa semua di situ. Itu tanaman di situ. Itu yang dapat. Jujur gue merinding. Yang di ruang tamu depan kita ketemu itu kayak boneka yang dibungkus sama kain kapan, sama diikat sama apa sih, tali benang yang warna-warni itu. Tali kur. Iya. Dan ketemu di depan rumah. Itu asli memang. Yang di depan rumah itu nggak digali. Oh, tiba-tiba Cuma dia begini doang ngambilnya. Muncul. Itu langsung muncul di tangan. Wah, Itu asli gue lihat. Kalau ditanya dia kedalaman itu ada 1 meter ke dalam. Anjir. Tapi dia nggak gali dong. Maksudnya dia langsung gitu kan. Iya. Yang namanya mistik atau gimana. Iya. Kadang memang di luar Logika lah. logika kita. Karena lar. Wah, ini Ini sih tapi ya ada sisi negatifnya juga ya. Maksudnya Ada. mungkin Poi geng jangan ini ya, coba telaah secara positif gitu ya. Iya. Yang Ambil saya hikmahnya dapatkan aja. paling kan cerita dari para itulah apa namanya kayak Leluhur gitu ya. leluhur yang dukun yang udah ngobatin begini, saya dapat cerita begini. Ya kalau kita sebagai keluarga paling ya aja gitu. Iya. Masalah apa percaya atau enggak itu urusan Ya, kita, urusan mereka. gitu. Bener sih. Itu sadis itu memang. Ini cukup Memang sampai sekarang itu dengan kejadian itu, dengan ketahui itunya semua. Mulai dari situ kakak ipar saya itu ada mengalami perubahan. apa Pak? Apa perubahan yang signifikannya itu apa? Waktu perubahan itu kita itu abang saya ini ya, istrinya ini. Ini abang saya ini bisa dibilang itu dia ada kekurangan. Oke. Kekurangan dalam arti Fisik. dia nggak bisa berbicara. Oh. Mendengar dia otomatis. Ya. Itu memang mulai dari kecil. Itulah menikahlah dengan abang saya ini, ada kebetulan yang suka sama dia, suka dalam arti saya juga nggak tahu. Kalau menurut dari awal saya memang feeling saya nggak enak dengan dia menikah dengan abang saya itu. Saya nggak ada keyakinan bahwa dia memang betul-betul suka, tidak. Quote on quote landasannya negatif. Berarti Iya. nih Pak ya. Memang itu fakta. Ketahuan itu semua kebongkar itu setelah saya itu kuliah. Dan itu pun saya kuliah itu kan memang jauh dari nyokap ya. Ya. Merantau. Mungkin bisa dibilang perjalanan itu 12 jam lah. 12 jam untuk sampai ke rumah ya. Iya, benar. Di posisi itu nyokap saya itu udah buat usaha. Itu awalnya buka kafe. Memang kafe ini juga udah lama ya, dari zamannya nyokapnya saya. Kafe ini udah ada, sampai udah join kerja sama adiknya nyokap saya. Dengan adanya kafe ini, nyokap saya itu kan orangnya agak gimana gitu ya, kayak kalau masalah agama dia memang itu banget gitu. Karena dia mundur dari kafe itu karena udah banyak kejadian kayak ya anak-anak muda yang itulah, yang biasa pacaran ini itu. Aneh-aneh lah pekerjaan orang itu di sana gitu. Jadi nyokap gua itu mundur dari sana, yang ngelanjutin usaha itu itulah abangnya saya. Oke. Kalau dibilang kayak gini, abangnya saya itu sebenarnya walaupun dia memiliki kekurangan, tapi kalau menurut saya dia seperti tidak memiliki kekurangan. Kalau masalah ibadah dia, gua jempol sama dia. Jempolnya di mana? Ya subuhnya dia ke masjid. Pokoknya itu Rajin beribadah. kalau yang nama apa ibadahnya dia itu nggak pernah tinggal. Dan yang satu lagi dengan kekurangan dia itu di lingkungan itu, di masyarakat situ, semua menghargai dia. Ibaratnya kalau dilihat itu kayaknya dia nggak memiliki kekurangan.
Dia bermasyarakat. Kalau ke kedai kopi kan kalau di sana kalau kita di sini kayak tongkrongan Ya, gitu. ya, Kalau ya. di sana itu kan kayak Kedai. kedai kopi gitu. Warkop lah Dia ya. tetap ke kedai kopi, bergaul begitu gitu. Lu bayangin aja, dia itu kan pengurus masjid juga. Oh. Di sana. Dia pengurus masjid. Lu bayangin dia yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Tapi yang setting sound semua di masjid itu dia. Lu bayangin. Kenapa dia bisa tahu itu settingan itu pas? Dari volumenya gitu. Iya. ya. Itu oke, mungkin kondisi sound itu oke ya, bagus. Iya, ya. iya. Di waktu sholat Jumat pernah memang saya di situ. Ada kayak gangguan suara mikrofon kayak mana sih? Oh, ya, Kering, gitu ya. Gitu ya. Dia tahu loh. Dia bergerak, dia yang benerin. Dan itu real hilang. Padahal kalau kita sehari-hari saya panggil, Bang, saya ngomong mau kuat saya, dia nggak bakalan, kecuali kita colek Baru nengok. baru nih. Sentuhan ya. Iya. Itu sebenarnya di balik kekurangan itu pasti Ada ada keadaan. sesuatu Ada mungkin kelebihan. yang kita orang normal Orang aja normal tuh itu nggak bisa. kayak nggak bisa telaah Iya. sebenarnya. Nah, balik lagi ke kejadian kakak iparnya bapak nih. Nah, itu ketika dia diobatin di berbagai macam orang lah. tadi gitu. Responsifnya dia gimana, Pak? Apakah dia berontak kah ataukah memang dia memang dari dirinya dia pengen sembuh gitu atau gimana, Pak? Ada kalanya dia memberontak, ada kalanya tenang, tapi tiba-tiba nanti udah berontak. Ada kadang dia kadang minta makanan. Minta makanan. Iya, Kanan. minta makan gitu. Tapi Lu bayangin itu sampai habis 4 Magicom. Wah, itu baru mau nanya. Sebanyak apa gitu ya? Iya, Bukan Ki, Apa tuh, Yud? yang di feeling gue ini Ki makanan buat yang Iya. kayak kalau menurut saya bukan dia yang makan. Nah, itu. Ya, kalau dipikir Gua benar ya. nanya itu tuh. Yo 4 Magicom. Belum ayam kayak 3-4 ekor tuh yang dipotong. Itu ludes tuh. Gak masuk di akal ya memang. Ya? Emang nggak masuk di akal itu. Kalau kita berpikir secara Iya, nggak logika itu nggak masuk. Nggak masuk. Setelah kayak ya tadi kejadian yang Magicom tadi ya, misalkan sampai habis itu semuanya. Ketika dia ada fase yang dia menerima, itu gimana, Pak? Dia kalau fase dia menerima itu ya, dibilang itu kalau menerima itu, kalau dia menerima kemungkinan dia nggak melewati fase-fase yang kayak dia diganggu ini itu macam, dia nggak bakalan Tapi ini dia melewati itu ya. ngelewati itu karena dia nolak. Ya dengan terpaksa juga nggak sih dia ngelewatin kayak gitu? Ya harus. Dan berbagai ya, sampai makan waktu sampai yang 9 bulan tadi awalnya, habis itu 1 bulan. Tapi kalau menurut saya yang waktu yang 9 bulan itu, kalau pemikiran dari keluarga saya itu yang masuk itu positif. Selebihnya enggak? Yang 1 bulan itu ya? Yang 1 bulan itu Yang negatif. Yang karena coba ngerusak. itu ngerusak kayak memang rumah tangga. Di rumah kami itu kayak suasananya panas. Gitu loh. Dan itu memang real, kenyataan. Dan sampai sekarang itu paling abang saya itu bareng sama dia itu cuma 2 tahun. Oh. Baik lagi nih Pak. Nah. Tadi kan lanjut dari dulu nggak apa-apa. Dan dari ceritanya itu setelah kita selidikin, waktu itu kan setiap dia, orang ini kan usaha kafe ya. Jadi setiap pagi itu mereka itu belanja pagi. Istrinya ini belanja pagi. Duluan nyampe bareng baru dia. Dan itu selisihnya bisa 1 jam 2 jam.
Oh. Misal barang yang dibelanjain di pasar itu nyampe sekitar jam 8, dia nanti balik ke kafe itu bisa jam 9 atau jam 10. Dianterin orang apa gitu? Iya, itu dianterin orang apa gimana? Iya, Tiba-tiba ada? kalau di sana itu kan kalau transportasi ya umum ya, Iya. lebih banyak digunakan orang itu di sana itu kayak becak. Oke, bentor bisa. gitu Iya, kan? Becak terkenal di motor. sana Becak itu motor. becak yang mesinnya Vespa Iya. Oh, oke. di sana. Jadi memang itu udah langganan. Mm-mm. Nah, yang dibelanjain ini udah nyampe ke tempat. Sedangkan dia belum. Itu berjalannya setengah tahun begitu terus. Disitulah timbul kecurigaan dari nyokapnya saya. Kenapa gitu? Karena bukan dia yang beli gitu ya? Atau dia nggak yang tahu dia yang belanja atau gimana, kita nggak tahu. Dengan timbulnya itu, nah, pas saya kebetulan libur kuliah, Ya. kalau nggak salah waktu itu saya mau masuk semester 5. Oke. Saya libur kuliah itu kebetulan saya balik. Nyokap saya ngajak saya berbicara tentang kakak ipar saya ini. Dia menceritakan kecurigaan dia. Benar atau enggaknya mama nggak tahu, tapi coba kamu selidikin kakak kamu. Oke. Dan di situ saya sempat berpikir, setiap dia belanja saya pengen ngikutin dia. Berarti dari pagi udah standby Stand. itu ya? Iya. Diintelin nih. Dan Intel, itu ya. dalam arti saya itu pakai motor kawan. Oke. Jadi biar nggak terlalu Mencuriga. mencolok gitulah. Saya ngikutin dia gitu. Memang saya ikutin dia ke pasar, memang sampai pasar. Dia yang saya ikutin, dia belanja. Tapi setelah barang ini berangkat, dia itu ada yang jemput dia dan itu becak juga. Oke. Setelah saya ikutin ini dia naik becak nih. Itu rupanya setelah tujuannya ke hotel. Allah. Gitu loh. Allah. Disitulah semua terbongkar. Dan gue juga nggak nyamperin ke itu, nggak. Yang penting udah nyampe ke hotel, Tahu udah aja. tahu dia orang itu udah masuk ke itu. Gue tanya resepsionis, memang hampir Sering. setiap hari. Dan itu dalam keadaan atau dalam periode yang 1 bulan diganggu negatif itu. Iya. Dalam periode itu ya? Kalau semasa saya nggak tahu ya. Iya. Aslinya mulai dari dia yang diganggu atau setelahnya saya nggak tahu. Kalau menurut setelah kita interogasi kakak ipar saya ini, dia katanya kalau dia itu baru setahun. Setelah saya ikutin itu, orang itu tujuannya itu ke hotel. Dan itu tidak cukup 1 kali, 3 kali berturut-turut saya ikutin. Berarti itu jatuhnya itu waktu saya ikutin itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Maksudnya per hari itu? Iya. Memang benar nih yang jemput dia orang yang sama dari dari hari pertama Sampai ketiga. terakhir. Itu orang yang sama. Oke. Wow. Dan di situ juga dia kalau nggak salah dia udah posisi mengandung itu 3 bulan. Mengandung 3 bulan. 3 bulan. Mengandung dia 3 bulan begitu. Dan di situ ada kecurigaan nyokap gua setelah abang gua cerita ke nyokap gua bahwasanya abang gua itu tidak pernah melakukan itu. Oh. Berarti udah lama berhubungan ya? Pasti udah 3 bulan. Complicated nih Ki. Itu dia. Complicated nih Ki. banget sih. Gue dari tadi dengerin dia. Dari mulai ya maksudnya dari mulai dia berubah gitu ya Pak ya, sampai dia diobatin, sampai maaf jadinya dia berhubungan di luar dari hubungan yang sah. Gitu. Nah, endingnya Pak dari ini semua gitu loh.
mungkin kalau dari gua ada satu momen sama Yuda mungkin ya, ada satu momen yang bikin kita sebenarnya pengen tahu juga gitu. Tapi ending dari ini semua sebenarnya itu apa, Pak? Endingnya itu setelah kejadian ini semua sampai abang saya itu trauma Ya. dan dia tidak mau lagi sama sekali menikah Sampai sekarang. semenjak kejadian dari situ. Memang Makanya setiap kita mencarikan yang lain buat dia. Dia itu kalau kita berkomunikasi ya, dia nggak mau lagi. Dan Saya pengen sendiri aja. Sampai akhir hayat saya dipanggil sama yang kuasa. oh my god. wow. Ini ada sedih sih sumpah. Sama sekali dia kalau kita jumpain sama ya calon lah yang dari Ya, keluarga ya. cari begitu ya, dia udah nggak mau sama sekali. Speechless gua coy. Parah. Semenjak dari kejadian itu. Maaf Pak, selisih umur sama Bapak berapa tahun? Kalau dibilang berarti abang saya itu 78 ya. Oh, Kelahiran 78. Ya belum 50 lah. Masih 45-an something lah ya. Iya. Ya, di bawah 50. Jujur speechless nih gue. Dari yang horor tadi, endingnya Ternyata ya. jadi sad ending. Parah. Iya, jadi memang negatif. Sebelum history dia juga, sebelum di cafe itu awalnya orang itu jualan di rumah, dimodalin sampai 3 kali habis. Semua emas yang udah dikasih, yang udah pernah dikasih, itu semua udah lenyap. Jujur gue nggak bisa ngomong. Masa yang namanya modal ya, kita modalin usaha gini, dagang habis ya, masa nggak bisa belanja lagi Iya. gitu. Kecuali dagang nggak habis, stok semua masih banyak di rumah, nggak berjalan atau kan ketahuan kan. Ini dagang habis, tiap hari habis. Iya nggak Tapi kelihatan untuk untungnya belanja, ya Pak iya, ya. nggak Untungnya nggak kelihatan Ki. Berarti kan ada something benar. Ada. Itu. Baik lagi Pak, itu kenal di mana Pak? Iya sih. Ya kan? Dibilang kenal itu memang kenal, dari saudara juga, dibilang saudara tapi saudara jauh, Oh masih dalam satu lingkup. Satu lingkungan. tapi jauh lah. Tapi jauh lah ya. Kenal lah ya intinya. Dari ibaratnya dari neneknya kita ada hubungan ini gitu loh. Iya, saudara jauh. Masih ya dibilang saudara Ya, jauh. cuman rumit lah ya kalau diceritain gitu ya. 7 episode tuh bisa cerita. Yud, momen apa Yud? Gue sih speechless sih Ki. Dengan endingnya Ki. Jujur sih draining banget ya. Benar. Gue yang biasa gue nanya ngomong Iya. ya kan, tapi kayak wah Iya diem karena gue dari Yuda awal. tadi kelihatan banget speechless cuy. Dan gue juga akhirnya speechless Ji. Pasti. Karena jadinya sad ending Sad cuy. ending. Bikin trauma, Cok. Ya kalau saya sendiri ditanya pribadi ya, sakit. Pasti, Pak. Pasti, Pasti Pak. apalagi keluarga ya. Dengan abang saya yang memiliki kekurangan begitu, ada orang yang memanfaatkan gitu. Jahat sih Pak. Jahat Pak. Itu aja. Kita yang denger aja, Pak. Allahu Akbar. Apalagi Bapak keluarganya. Kenapa dia dengan dekatnya sama ya Maha Pencipta ya, dekatnya dia semua, kenapa dia Cobaannya. nasib dia seperti itu. Dengan dia udah berkeluarga, dia dapatnya begitu gitu. Atau memang itu udah jalan yang Maha Kuasa, Iya. itu udah pasti. Iya, itu sih. Ya, buat Pohihi geng. Aduh, Gue gak bisa berkata-kata. Jujur. speechless ya ternyata setnya banget nih. Endingnya sad Setnya banget. Sad banget nih. Aduh, tapi mungkin thank you nih Pak udah diceritain, mungkin kan ini cerita yang cukup pribadi ya gitu. Ya. Buat apalagi buat narasumber kita cukup pribadi gitu. Selain itu Pak, selain itu dari pihak keluarga setelah adanya kejadian seperti ini itu langkahnya
gimana Pak buat terutama ya tadi buat mempererat silaturahminya lagi atau gimana gitu, itu tuh gimana Pak? Dengan kejadian ini udah selesai semua udah gitu atau gimana? Dengan kejadian ini semenjak udah ketahuan semua ya, namanya belangnya udah ketahuan semua, kita juga dengan bahwasanya awalnya kita melamar gitu dengan baik, dan itu memang kita juga dari pihak keluarga dipulangkan ke keluarganya dengan baik-baik. Ya. Dan memang semenjak apa yang dia lakukan selama menikah dengan abang saya, dia udah menceritakan semua. Terbuka tuh ujungnya. Dia udah jujur semuanya. Dengan kejujuran dia, kalau dari nyokapnya saya masih bisa memaafkan, abang saya yang nggak bisa memaafkan. Iya. Berat Pak. Berat pasti Pak. Sama sekali dia nggak mau. Karena ya dari mulai kejadian dia yang itu ya Iya. 9 bulan cuy. Dan 9 semenjak itu dia udah dibalikkan ke orang tuanya, kita udah nggak ada komunikasi. sampai detik ini. Iya. Dan sampai dia udah berkeluarga sama yang lain, ya tahu pun kita udah berkeluarga, kita karena dapat ya informasi dari Ya pastilah dari ya. luar gitu. Kabar burung lah. Emang ngeri ya. Nikahnya dia sama Yang itu? Iya. Oh, akhirnya nikah Ki sama yang di hotel itu Ki. Tapi jadinya aduh, dari yang horor tadi bisa macem-macem ya kan, taunya sad ending itu wow. Satu lelaki disakiti, semua lelaki merasakan. Oke. Bukan keluarga kita aja yang terpukul, semua kayak family semua itu terpukul. Karena memang abang saya ini semua salut melihat dia. Baik ya, baik. Apapun bisa dia lakukan. Kayak di kafe dia bisa semua, masak dia bisa, buat jus dia semua bisa. Wow. Dia bisa semua. Itu sih. Masih disakitin. Gimana deh, yuk coba deh. Ini jadinya set ending ya, cuman gimana nih? Di otakku cuma satu dari tadi Ki, selain gue speechless Ki. Kayak kalau dibuat film bagus nih Ki. Produser Untuk produser di luar Produser sana yang film. nonton podcast ini yang dengerin ceritanya dari Dari awal, awal sampai ending endingnya. ini draining banget Ki. ini mungkin bisa Bisa jadi bahan untuk film nih Ki. Berawal dari situlah baru saya yang namanya baru saya percaya mistis. Percaya mistis itu dia Ki. berawal dari keluarga yang disakitin berujung percaya mistis. Saya udah berusaha untuk itu Melupakan. saya nggak percaya gitu. Ya, Ah. ya. Tapi kenyataannya Ada itu gitu. Iya, iya, iya. Dan itu keluarga sendiri lagi gitu ya. Deng. Oke. Ada lagi Bapak yang mau diceritakan? Ya paling kalau nextnya ya, yang saya tahu sampai sejauh ini dan sampai sekarang itu anak saya. Tahan dulu. Jangan langsung diceritain. Ini gue udah draining banget, coy. Tahan dulu. Mau dengar? Mau denger gak? Mau dengar? Kasih tahu Maksud. Kenapa kasih tau Oh, Mas? Enggak gitu. Tahan dulu. Ini dari cerita pertamanya aja udah Gong nih. menguras emosi. Parah ya, Emosi. malam nih. Ya kan. Menguras bulu kuduk. Mulai dari tadi kita tegang. Tegang. Horornya gimana. Sampai Akhirnya cerita Sedih. sedih Sedih. dari pribadi yang diceritakan itu sih Ki. dan ini episode part 2 kali ya. Part 2 sih Ki. Ini harus dilanjut kayak rame nih Ki. Rame, Harus dilanjut rame nih nih. Ki. Jujur nih rame Ki pasti. Oke, Poi geng. Kalau mau dengerin lebih lanjut yang tadi soal Anaknya Anaknya pacar. Bang Roy. Ya, Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Eh,
coba tonton di Part 2. selanjutnya. Oke, stay tune terus di Pohihi dong. Asik. Bye bye. See you. See you.